Setelah menunggu beberapa minggu sejak Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi berjanji akan mengumumkan siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus mafia minyak goreng, akhirnya Kejaksaan Agung menetapkan daftar perusahaan yang terjerat kasus korupsi migor atau minyak goreng. Lalu siapa sajakah yang terlibat? Kita simak detailnya dalam Dalang Mahalnya Minyak Goreng. Ya, ada 3 perusahaan yang terlibat, yakni Permata Hijau Group, PT Wilmar Nabati Indonesia, dan juga PT Musimas. Dikutip sejumlah sumber, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana khusus Kejaksaan Agung Supardi menyatakan pihaknya ini telah memerintahkan 10 jaksa penyelidik untuk memantau dugaan korupsi dari sejak terjadinya kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Penyelidikan menghasilkan pemanggilan terhadap 160 eksportir yang diduga terlibat. Supardi menduga ada pelanggaran hukum terkait kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO atau wajib pasok kebutuhan minyak goreng dalam negeri. Dan untuk diketahui kebijakan DMO dan DPO minyak goreng mulai berlaku pada 27 Januari 2022. Eksportir memiliki kewajiban memasok minyak goreng ke dalam negeri sebesar 20% dari total volume ekspor. Dan sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 tersangka kasus pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah yang memicu naik dan langkanya minyak goreng. Keempatnya adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Bapak IWW, lalu juga ada SMA Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group, lalu selanjutnya ada MPT Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, dan ada TS General Manager of General Affairs PT Musimas. Dan Jaksa Agung sendiri menyatakan bahwa keempatnya akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan proses hukum. Ia pun menilai ada kejahatan terstruktur nih antara pihak-pihak terlibat untuk menerbitkan izin persetujuan ekspor crude palm oil atau CPO atau minyak mentah untuk bahan pembuatan minyak goreng. Padahal ini seharusnya izin tersebut tidak terbit lantaran daftar perusahaan yang terjerat kasus korupsi migor itu tidak memenuhi syarat eksportir dilihat dari DMO dan juga DPO. Kita lihat slide selanjutnya. Iya, merek minyak goreng yang terlibat ini diantaranya adalah dari yang diproduksi oleh PT Permata Hijau Group, lalu juga ada dari PT Wilmar Nabati Indonesia, lalu juga ada dari PT Musimas ya. Jadi setelah membuat ibu-ibu resah begitu dan juga penasaran, akhirnya kita sekarang bisa membahas satu persatu ya. Sebetulnya merek-merek apa saja sih yang diproduksi oleh produsen minyak goreng yang terseret kasus mafia minyak goreng ini. Nah, kita lihat untuk yang pertama ada Permata Hijau Group. Perusahaan ini berbasis di Medan dan sudah berdiri sejak tahun 1984 dengan bisnis inti di perkebunan kelapa sawit. Nah, Permata Hijau Group memiliki sejumlah anak perusahaan dengan jaringan distribusi yang luas sehingga menjadi perusahaan kelapa sawit yang terintegrasi penuh dan menjadi salah satu eksportir utama produk kelapa sawit. Adapun minyak goreng yang diproduksi Permata Hijau Group adalah merek Permata, merek Panina, dan juga ada merek Parven begitu. Lalu yang kedua ada PT Wilmar Nabati Indonesia. Nah, sebetulnya ada beberapa produk minyak goreng keluaran Wilmar ini yang memang cukup familiar begitu ya di antara kita. Di antaranya adalah minyak goreng Sania, lalu juga ada minyak goreng Fortune, ada Sip dan juga Sofia. Nah, tapi tak banyak yang tahu bahwa sebelum terjerat kasus, Wilmar adalah produsen minyak nabati nomor 1 di dunia dengan pasar utama China, India, Vietnam, Indonesia, hingga Afrika. Bahkan menurut laporan tahun lalu, Wilmar menyatakan dirinya sebagai produsen minyak goreng kemasan paling besar di Indonesia. Dan Wilmar memiliki perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia yang 65% lahannya tersebar di Indonesia, yakni di Sumatera dan Kalimantan. Lalu kita lihat yang ketiga, ada dari PT Musimas. Musimas adalah perusahaan asal Indonesia yang semula berkantor di Medan begitu ya, namun memindahkan kantor pusatnya ke Singapura dan tentunya langkah ini diambil sebagai tujuan ekspansi internasional. Nah, tapi singkat cerita nih, pada 1992 Musimas mendapatkan anugerah penghargaan Prima Niarta Perdana oleh Kementerian Perdagangan Indonesia sebagai salah satu eksportir non-minyak berkinerja tinggi. Dan saat ini Grup Musimas adalah salah satu perusahaan kelapa sawit terintegrasi terbesar di dunia. Nah, di Indonesia sendiri produk Musimas yang cukup terkenal adalah minyak goreng sawit premium merek Sanko, Tani, dan juga Good Choice. Ini kita sering ngeliat ya, biasanya di supermarket-supermarket begitu. Nah, ini
adalah konglomerat di balik kasus mafia minyak goreng ya. Jadi majalah Forbes per 13 Desember 2021 merilis bahwa Bahtiar Karim dan keluarga berada di urutan ke-10 jajaran 50 orang terkaya Indonesia dengan nilai kekayaan sebesar 3,5 miliar dolar Amerika Serikat begitu ya. Dan ini juga dalam menjalankan usahanya ini pada 2019 penjualan sawitnya mencapai 6,6 miliar US dollar begitu. Ini cukup tinggi ya nilai yang diperoleh oleh Musimas ini, keuntungannya lumayan besar. Lalu selanjutnya ada PT Wilmar Nabati Indonesia. Nah, ini merupakan anak usaha dari Wilmar Internasional yang diperdagangkan secara publik di Bursa Singapura dan sejatinya didirikan oleh salah satu orang terkaya di Indonesia bersama pengusaha Singapura Kwok Kon Hong. Mertua Sitorus mendirikan Wilmar yang merupakan salah satu perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Singapura. Nah, saat ini mertua Sitorus ditaksir memiliki harta senilai 3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 42,9 triliun rupiah. Wah, ini angka yang cukup fantastis begitu ya, harta yang dimiliki oleh para pemilik produsen minyak goreng ini. Ya, kita lihat saja kasus ini ke depannya akan seperti apa. Semoga dapat diselesaikan dengan baik dan tentunya supaya harga minyak tidak mahal seperti saat ini.